트레저와 함께 달려 Ready for action let's go 트럼프 물을 쳐주러
sebagai peran kecerdasan buatan dalam mengadakan pekerjaan studi. 1. Sebuah studi oleh Adobe Hazel tahun 2017 berhasil menciptakan sebuah AI yang bisa membuat musik baru dengan cara meniru gaya komunikasi pervideoan base dan AI. AI ini mampu membuat musik dalam gaya yang sangat mirip dengan gayanya sendiri. Kedua, penelitian oleh OpenAI dalam menunjukkan bahwa AI dapat digunakan untuk menciptakan lagu-lagu baru dengan mengumpulkan dan menganalisis ratusan politik dari berbagai genre musik. AI ini kemudian dapat menghasilkan lagu-lagu yang tidak terbedakan dari lagu manusia. Ketiga, ada juga beberapa alat AI seperti ambil musik, JKS dan AI yang telah diciptakan untuk membantu menciptakan musik dengan cepat dan efisiensi. Meskipun masih memerlukan input dan pengarahan dari manusia, alat ini dapat membantu mempercepat proses produksi musik. Selanjutnya, kami memiliki pendapat sendiri tentang buku tersebut ini akan dibacakan atau dijelaskan oleh rekan saya pada kesempatan ini. Opini menurut kami, kecerdasan buatan menggantikan pengerjaan musik. Dengan kecerdasan buatan bisa disebut sebagai perkembangan yang mengkhawatirkan. Musik adalah seni yang sangat personal dan emosional yang sulit ditiru oleh teknologi. Kecerdasan buatan mungkin akan menghasilkan musik yang bagus secara teknis, tetapi kehilangan aspek komunikasi dan kreativitas yang dibawa oleh musisi manusia. Penggantian musisi dengan kecerdasan buatan juga bisa memiliki dampak negatif secara ekonomi dan sosial, mengancam pencahayaan dan mata pencarian musisi yang sebagian besar mengandalkan karya seni mereka. Jika musik digantikan oleh teknologi, hal ini juga dapat merugikan keberagaman musik dan mengurangi kesempatan bagi seniman untuk berkembang. Demikian, saya berpendapat bahwa perlu adanya keseimbangan yang baik antara penggunaan kecerdasan buatan dalam musik dan mempertahankan posisi dan kualitas musisi manusia dan industri musik secara keseluruhan. Baik, itulah presentasi yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman. Semoga yang kami sampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian kami pamit undur diri. Apabila salah kata kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah studi diskusi kami tentang dampak kecerdasan buatan bagi diri saya. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa itu AI atau kecerdasan buatan. AI kecerdasan buatan adalah bidang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem yang dapat melakukan tugas-tugas yang memerlukan kecerdasan buatan. Tugasnya yaitu meliputi pemahaman masalah, pengenalan soal, pengambilan keputusan, dan juga pengambilan jangka. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Asia Media. Selanjutnya, pengertian desa ini menurut ahli. Yang pertama, menurut Kahneman, seorang psikolog dan ahli dalam bidang penggunaan manusia, mendefinisikan desa itu sebagai seseorang yang menciptakan produk yang digunakan oleh orang lain, menekankan pentingnya mempertimbangkan kebutuhan dan perilaku penggunaan dalam proses desain. Yang kedua yaitu Ivan Illich, seorang filsuf dan kritikus pendidikan, mendefinisikan desa ini sebagai seorang yang merancang sistem dan
pertama, beberapa orang berpendapat bahwa AI adalah mengotomatisasi banyak aspek desain, memungkinkan desainer untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih kreatif dan strategis. Mereka percaya bahwa AI dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas desainer, serta membantu dalam menghasilkan ide-ide baru. Pendapat kedua, di sisi lain, ada yang terhadap kemampuan AI untuk sepenuhnya menggantikan desainer manusia. Mereka berpendapat bahwa elemen-elemen seperti kreativitas dan penilaian estetika adalah aspek-aspek yang sulit untuk direpresentasi oleh AI. Yang ketiga, ada juga yang berpendapat bahwa aspek-aspek etis dan sosial dari penggunaan AI dalam desain. Mereka khawatir tentang dampak AI terhadap pekerjaan manusia, potensi bias dalam algoritma AI, dan bagaimana AI dapat mempengaruhi interaksi manusia dengan teknologi. Selanjutnya yang terakhir akan dijelaskan oleh Berikut adalah dampak utama AI di bidang desain. IA dapat melakukan tugas-tugas tertentu lebih cepat, lebih akurat, dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan manusia. Selain itu, AI dapat melakukan tugas-tugas yang sebelumnya dianggap tidak mungkin atau sulit untuk dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, pekerjaan manusia dapat menjadi usang dan tidak relevan, yang mengakibatkannya hilangnya pekerjaan dan penurunan kesejahteraan. Secara keseluruhan, AI memberikan peluang besar bagi desainer untuk meningkatkan efisien, inovasi, dan kualitas karya mereka. Namun, penting juga bagi desainer untuk tetap kreatif dan manusiawi dalam proses desain, karena AI tidak dapat sepenuhnya menggantikan intuisi dan salah satu aplikasi AI adalah DeepArt, merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengubah foto menjadi karya seni. Mungkin itu penjelasan dari kelompok kami. Di sini kami memberikan kesempatan bagi audiens kalian yang ingin memberikan pertanyaan, kritik atau saran. Baiklah, silakan. Saya Sandra, perwakilan dari kelompok. Di sini saya ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 4, yaitu apa saja aplikasi AI yang dapat membantu desainer dalam aspek pekerjaan mereka. Saya tadi apa saja aplikasi AI yang dapat membantu pekerjaan desain. Baiklah, di sini kami akan berdiskusi terlebih dahulu. Baiklah, di sini rekan saya yang berbicara yang akan mencoba menjawab pertanyaan dari diri Sandra. Untuk yang berbicara di selanjutnya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sandra. Ada banyak aplikasi berbasis AI yang dapat membantu tugas desainer dalam berbagai aspek pekerjaan mereka. Berikut ada beberapa aplikasi yang dapat digunakan, di antaranya ada Procreate, Lumen, Runway, AI Poly, Design Edu. Terima kasih untuk jawabannya. Saya sudah mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Di sini kami dapat menyimpulkan bahwa AI merupakan bidang ilmu komputer yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Salah satunya bermanfaat bagi pekerjaan desainer. Ada banyak aplikasi AI yang dapat digunakan seperti DeepArt, Designipo, dan lain sebagainya. Walaupun begitu, banyak yang berasumsi bahwa AI dapat mengancam pekerjaan manusia. Salah satunya desainer. Walaupun begitu pekerjaan desainer tidak dapat digantikan secara mudah karena menggantikannya juga
bekerja dan satu yang lainnya adalah penjelasan teori pengertian kecerdasan buatan dan pengertian sektor industri akan dijelaskan oleh Agenda Barang. Pengertian kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan adalah ilmu kecerdasan untuk mesin cerdas yang menyangkut program komputer akan bisa melakukan tugas yang membutuhkan kecerdasan manusia seperti belajar dan memecah masalah. Kemudian sektor industri. Sektor industri adalah sektor yang berkaitan dengan pengeluaran utang dan penjualan itu secara menaikkan peran penting dalam meningkatkan nilai tambah barang tersebut. Lingkungan dan pengertian yang diberikan oleh para ahli di atas. Kemudian keduanya ini dapat kerjasama buatan dan di sektor industri dapat memberikan kontribusi besar terhadap inovasi dan perkembangan ekonomi. Selanjutnya, beberapa faktor dan data yang mendukung bagaimana pekerjaan sektor tersebut akan dijelaskan oleh Dinas Software Kerja. Ada beberapa faktor dan data yang menunjukkan bagaimana AI mempengaruhi pekerjaan di sektor tersebut. Pertama, otomatisasi pekerjaan rutin. AI dan robotika tetap banyak digunakan untuk mengotomatisasi pekerjaan rutin yang biasanya melibatkan tugas-tugas manual berulang. Menurut laporan dari McKinsey Global Institute, sekitar 60% dari semua pekerjaan dapat diotomatisasi sebagian, terutama di sektor industri seperti manufaktur, logistik, dan perakitan. Yang kedua, hubungan produktivitas dan efisiensi. AI meningkatkan produktivitas dan efisiensi di sektor industri dengan menekan biaya tenaga kerja dan mengurangi kesalahan manusia. Misalnya di industri otomotif, penggunaan robotika dan AI mampu meningkatkan output produksi hingga 30% dibandingkan dengan produksi manual. Selanjutnya, penjelasan dari opini akan dijelaskan oleh Rekap Firm. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang opini. Dalam menghadapi dampak penerapan AI, pemerintah, perusahaan, dan pekerja harus berkolaborasi. Pemerintah dapat menyediakan program pelatihan dan intensitas bagi pekerja yang terdampak untuk mempelajari keterampilan baru. Perusahaan perlu mempertimbangkan strategi yang adil, seperti mengalihkan pekerja ke posisi yang tidak digantikan AI. Terakhir, pekerja juga harus terus meningkatkan keterampilan dan bersiap untuk menghadapi transformasi di dunia kerja akibat kemajuan teknologi. Dengan cara ini, penerapan AI dapat dilakukan secara optimal tanpa merugikan masyarakat secara luas. Kesimpulan dari presentasi kami hari ini, penerapan kecerdasan buatan sektor industri mungkin terbukti memiliki dampak yang signifikan terhadap pengurangan pekerjaan manusia. AI mampu menggantikan peran manusia dalam pekerjaan yang bersifat repetitif, sehingga perusahaan dapat mencapai efisiensi yang lebih tinggi. Namun dampaknya terhadap ketenaga kerjaan manusia menimbulkan tantangan tersendiri, khususnya bagi para pekerja yang belum siap beradaptasi dengan keterampilan baru. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah untuk memastikan agar tenaga kerja dapat beradaptasi dan berkembang di tengah perubahan ini. Selanjutnya, kelompok kami akan membuka sesi tanya jawab bagi yang ingin bertanya dan yang ingin memberikan saran dan komentar. Kami silakan. Saya Dwi Sandra, perwakilan dari kelompok 7. Bagaimana kebijakan pemerintah dapat membantu pekerjaan yang terkena dampak otomatisasi? Oke, baiklah. Jawaban ini pertanyaan kami dahulu. Kami izinkan diskusi terlebih dahulu. Baiklah, pertanyaan dari Sandra akan dijawab oleh Rekap Firm. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Sandra. Kebijakan pemerintah dapat membantu pekerja yang terkena dampak
Selain itu, penggabungan dua konsep ini juga dapat menimbulkan biaya yang tinggi karena memerlukan investasi besar dalam pengembangan dan implementasi kecerdasan buatan dalam manajemen proyek. Dengan demikian, meskipun